Allah yang membentuk rupa. Apa hikmahnya? Mulai sekarang tiap lihat apapun yang ada di alam semesta ini, kalau sudah yakin dengan Al-Khaliq, maka langsung ini ciptaan Allah. Banyak yang ke pantai, oh indahnya ciptaan Allah. Jauh harus ke pantai. Ada ke gunung, wih indah ya ciptaan Allah. Itu benar, tapi kejauhan harus ke gunung. Apalagi yang ke Swiss, ya enggak? Switzerland, Masya Allah, kejauhan. Ada yang kagum dengan langit. Kenapa yang di sebelah yang diajak ngobrol tidak mengagumkan? Hah? Ini yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Segitu rumitnya, ya kentut, ya bau, ya kan, yang ngomong wae. Semuanya ciptaan Allah ini hadirin. Nah kita baru nginget-nginget yang jauh, langit, bintang. Ini yang diajak ngobrol siapa? Lah ini yang ngomong ciptaan siapa? Makanya kalau kita sudah bertekad saya ingin lihat ciptaan Allah, pasti susah berhenti ingat ke Allahnya. Dengan satu niat saja. Ya sederhananya ingin lihat buatan Jepang, sok silakan. Jepang. Ingin lihatan buatan Korea. Sekarang ingin lihat buatan Cina, gampang. Sekarang ingin lihat buatan Allah. Ada yang kagum kepada patung lilin Madam siapa? Siapa? Madam Tussauds. Ini menakjubkan. Patung lilin mirip sekali, luar biasa. Tuh lihat yang ngejentul begitu kagum. Ini yang diajak ngobrol masa nggak kagum, ya kan? Harusnya ini lebih mengagumkan. Lihat boneka kagum, lihat bayi yang mainin boneka enggak, tuh nggak muji Allah. Lihat lukisan gunung dipuji pelukisnya, lihat gunung asli enggak, tuh ingat ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang, ya dipuji insinyurnya habis-habisan. Lah lihat yang lagi nonton robot enggak dipuji. Inilah hijab. Ini yang harus kita dobrak. Jelas hadirin? Kayak ragu-ragu gini. Gini saya bantu. Mungkinkah gelas ini jadi dengan sendirinya? Dari tanah butir-butirnya ngumpul, cering. Mungkin tidak. Ini HP macam-macam nih, di bahan baku, mungkin tidak. Ini meja nih, tiba-tiba ngebentuk bagus jadi meja. Ini masjid, mungkinkah jadi dengan sendirinya? Batu nyusun, ada semen. Hai, orang gila kalau nyebut ini jadi dengan sendirinya, betul tidak? Nah, yang segede gini, segini rumitnya, emang bisa jadi dengan sendirinya? Gak bisa. Semua mata lihat kucing itu bukan takut dicuri daging kita. Wah ucing, awas asin. Si kucing deh, aduh rendah pisan marifatnya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu obrolan kucing. Saya tahu rendah tauhidnya, karena asin wae ya nggak. Padahal nggak akan kemana-mana men. Kalau rezeki kita pasti saudara lupa nyimpen asinnya nggak. Kata kucing mungkin ya, nggak boleh bohong. Karena orang yang bertauhid mata lihat kucing pasti ingat Allah. Kucing nggak bisa bikin dirinya sendiri. Semua makhluk, mata ke nyamuk, telinga ke nyamuk, hati ke Allah. Jadi nggak bisa lupa ke Allah. Ibu lihat anak, mata ke anak, hati ke ya Allah.
ini ciptaanmu. Datang suami, ini juga ciptaanmu ya Allah. Nggak usah kayak gitu. Kenapa engkau ciptakan seperti ini? Nggak boleh. Tidak boleh begitu ya. Atau pas bangun, loh kok ciptaanmu berubah? Astagfirullahaladzim. Saudara lihat, saya juga ciptaan Allah loh. Kan dulu pernah, astagfirullahaladzim, ceritakan jangan. Oh, pasti ngejebak saudaranya. Suatu saat diundang ceramah di Amerika pertama kali. Waduh, meniasa gaya ceramah di sana. Yang dengarnya orang Indonesia semua ya. Itu duduk begini. Ada yang melongo aja ibu-ibu teh. Kayak kurang serius dengerin ceramah tapi fokus. Ibu, kenapa ibu sepertinya kurang fokus? Enggak, Agim, saya lihat Agim di TV teh gede, ternyata kecil tuh. Waduh, segede gini, jauh-jauh ke Amerika saya di TV mah putih, aslinya mah hitam katanya. Terus jawabannya gimana? Ya Bu, gini-gini juga ciptaan Allah gitu. Lah yang marah tetangganya gitu aja diomongin katanya. Banyak pembela kebetulan. Alhamdulillah. Ayo ikut pengajian atau acara apa itu ya? Oh iya, Masya Allah, saya mohon maaf ya. Nah, gini ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan angin, maka sibuklah mengendalikan layar supaya sampai ke tujuan. Ini kan di luar kendali kita ya. Sibuklah mengendalikan gelas supaya bisa minum. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Fokuslah kepada yang bisa kita kendalikan. Saya tidak bisa menghentikan dan bukan hak saya menghentikan. Tapi lebih baik waktunya digunakan untuk minum. Karena mau ceramah juga. Dan ingat, hujan pasti berhenti, badai pasti, genjering pasti lewat ya. Alhamdulillah. Tuh selesai, nggak usah pakai kotor hati, betul tidak? Show must go on, jangan sampai on, itulah ya. Lanjut. Apa hikmahnya? Satu, untuk diri ya. Dengan kita yakin diri ini ciptaan Allah, milik Allah, kalau ada kelebihan versi kita ya, tidak boleh ujub karena ini bukan milik kita. Kita harus tahu kelebihan dalam bentuk warna kulit, rupa, postur, kecerdasan, intelektual, daya tahan, itu semuanya Allah yang punya. Apa saudara pikir yang IQ-nya 130 itu bikinan sendiri? Tidak. Apa saudara pikir yang tingginya 190, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, itu bikin diri sendiri? Tidak. Itu Allah yang ngedesain sebagai ujian. Jadi kalau saudara ditakdirkan punya kelebihan dalam bentuk apapun, kecerdasan, kekuatan, apalagi termasuk keimanan, semuanya adalah milik Allah sebagai ujian. Jangan jadi ujub, jangan jadi dosa untuk diri dan dosa untuk orang lain. Hati-hati hadirin, kalau diberikan wajah cakep oleh Allah atau badan bagus, itu kecenderungannya tepos, tebar pesona, tipes ya. Orang kalau punya kelebihan maunya orang lain tahu,
maunya orang lain mengagumi, memuji, bukan ingin memuji Allah tapi memuji dirinya. Itu udah nggak lulus sendiri tuh poinnya. Ini semuanya Allah yang desain, semuanya detail. Gak boleh komplain kita kalau merasa ada kekurangan. Wah, kok saya kulitnya begini, kok rambut saya begini, kok badan saya segini. Ini juga kurang iman. Suka-suka Allah. Ini udah hitungan terbaik dari Allah buat kita yang begini. Gak usah ngebanding-banding dengan yang lain, beda kapling. Gak usah juga ingin seperti orang lain. Maaf ya, kita takdirnya orang Indonesia kulit coklat rata-rata, rambut kayak gini. Terus misal saudara nggak kuat di blonde atau apa sih, jadi kulit rambutnya pirang, tidak dilarang sih. Tapi kan ketika beda, agak nggak matching dengan depannya. Maaf ada yang tersinggung ya. Udahlah, enjoy saja dengan apa yang Allah berikan ini. Benar? Halo, betul? Nggak usah pengen hidung dimancung-mancung. Udah, segini yang paling pas. Tinggal dirawat saja dengan baik. Diberi lebih dari ini belum tentu kuat. Emang saudara pikir mudah itu kalau diberikan? Nabi Yusuf tuh cakep sekali. Lihat, kecilnya di dalam sumur, jadi budak di penjara. Duh, syukurin kayak gini. Dah. Halo. Yang membuat bahagia tuh syukur. Nggak usah dipermak pengen gini gitu. Dua, satu, diberi kelebihan jangan ujub. Kalau merasa ada kekurangan jangan minder, karena dibalik semua ini ada rencana Allah yang terbaik. Punten ya, saya mau ke diri sendiri. Adik saya lebih tinggi dari saya, Adeda. Kalau saya setinggi Adeda, hitungan manusia, mungkin saya udah jadi tuh cita-cita masuk akabri itu dulu. Didesain kayak gini, jadi begini. Ada rahasia Allah. Lihat orang lain yang bagus, jangan iri, tidak ada gunanya. Lihat yang dianggap kurang, jangan menghina. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Tidak ada ciptaan Allah yang cacat, yang kurang versi kesempurnaan Allah. Tidak ada. Allah itu maha suci dari apapun yang kurang sempurna. Jadi kalau ada yang lumpuh, yang tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, pasti Allah punya rencana sendiri yang terbaik. Di dunia cuma sebentar. Pasti meninggal kita ini, pasti ada hitungannya. Ndud dengan Iso ini sedang nonton, punten ya Ndud, dua-duanya kena polio. Kalau tidak salah Teh Iso sudah 46 tahun berbaring. Ini ada Ajid yang nungguin. Ajid sekarang di sini jadi santri karya. Ndud juga tidak bisa bangun. Ibu meninggal, bapaknya meninggal, berbaring berdua, tidak bisa bergerak. Gimana coba? Kalau ada umurnya pasti ada rezekinya. Didatangkan ini saudaranya ngurus. Sekarang saudaranya ini kerja di Darut Tauhid, ibu bapaknya Ajid ngurus. Gimana nggak bisa kemana-mana? Ada hitungannya di sisi Allah. Apalagi sekarang ada kejang-kejang terus ya, kejang sakit. Itu izin Allah dan ada hitungannya. Kalau Ndud ridho menghadapi takdir ini dan berprasangka baik, nanti lihat di akhirat ya. Semuanya pasti meninggal. Ndud meninggal, saya meninggal.
Orang-orang bisa iri tuh kepada orang yang di dunia. Kan ada yang di dunia tuh susah sekali, nyari kerja susah, nyari jodoh susah, bergerak susah, uang juga susah. Semua dihitung oleh Allah, tidak ada yang gagal. Kan ada hadisnya tuh ya, yang di akhirat itu surganya tuh tinggi, yang di hidupnya di dunia itu yang hidupnya pahit terus, tapi dia sabar, dia ridho, sehingga gugur dosanya tuh habis dan pahala melimpah. Surganya tuh tinggi. Orang-orang iri, kalau tahu gitu di dunia mau diiris-iris juga digunting nggak apa-apa, saking gugur dosa dan pahalanya banyak. Jadi jangan menghina yang autis, yang Down syndrome. Allah punya perhitungan sendiri. Susah bikin manusia Down syndrome teh, susah hadirin. Hah? Tebak kedip kita berapa kali semenit? Suka kedip enggak? 15 sampai 20 kali semenit. Kurang lebih 1200 sampai 2000 kali. Makanya jangan pakai bulu mata palsu, itu beban tahu. Coba saudara pakai barbel begini, 1200 kali, kan gede ototnya, berotot nih matanya. Nafas, kecepatan rambut tumbuh berapa coba? 1 bulan tuh sekitar sesenti. Kenapa ya pakai tumbuh? Itu tukang cukur dari mana rezekinya ya? Allah memberi rezeki hambanya lewat memanjangnya rambut. Ini perkara rambut memanjang ini udah diperhitungkan dengan maha cermat oleh Allah. Bisa ngasih makan berapa banyak orang coba dari rambut ini. Bukan cuman tukang cukurnya, memproduksi gunting cukur, kurut janggot, begitu banyak sekali. Gak kebayang oleh kita. Allah ngidupin makhluk-makhluknya, betul? Makanya nggak usah komplain kalau rambut manjangin terus. Emang bagi-bagi rezeki dengan hamba Allah lain. Masya Allah, asik sebetulnya hadirin kalau kita senang bertafakur ya. Masya Allah, ini kuku manjangin aja ini diatur oleh Allah, nggak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat repot juga ya nggak. Tapi ada kukunya, bayangkan di atas yang lembek tumbuh yang keras. Kayak gigi gusi dulu baru keluar gigi, ya kan? Coba kalau dibalik, gigi dulu jadi lu nyet-nyet kan repot ya. Masya Allah, itu saya kalau lihat gigi itu ya Allah, waktu bayi mah kecil gigi itu, kenapa dia berhenti sendiri membesarnya? Coba kalau membesar terus giginya, pas sedek-sedek di sini ya kan, kayak bagaimana? Jadi kalau bercermin itu, nikmat bukan mengagumi wajah, nikmat mengagumi Allah pencipta. Masya Allah. Coba lubang hidung ditaruh di bawah ya kan, coba di atas, kesegrek terus ya kan, apalagi musim hujan begini. Serius hadirin, lidah dengan gigi segitu sempitnya akur. Coba kalau emosi ya kan, putung lidah kita. Halo, benar tidak nih hadirin? Ini kan repot sekali, apalagi baca Quran. Coba kalau lidahnya nggak bisa dikendalikan sesuka dia, dan untung panjangnya pas. Allah, coba lo kepanjangan, kepanjangan 2 cm susah ngegulungnya. Masya Allah. Air ludah, pakai ada air ludah segala ya kan, untung ngepas.
jumlahnya. Coba presiden kebanyakan air ludah, nggak ada wibawa, ya kan? Lagi pidato kenegaraan. Untung saya sudah ada persiapan. Ini serius hadirin. Asli hadirin. Jenderal, panglima tertinggi misalnya ngacai, kan tidak ada wibawa. Ini serius Pak. Hanya perkara rudah aja kita bisa jadi kurang wibawa. Ini ibu-ibu pakai kerudung macam-macam, kalau ngacai repot. Masya Allah. Makanya kalau mau tafakur tentang penciptaan diri aja, ini mata dibatasi jaraknya, sok tembus hadirin, masalah, ya kan? Oh, suara dibatasi oleh Allah. Kalau nggak terbatas Pak, desibel yang dirancang telinga ini ngeri sekali. Ini kuntilanak ngobrol bisa kedengar Pak. Siapa yang ketawa? Alhamdulillah ini Pak, oleh Allah telinga kita dibatasi tanpa kita mengerti. Emang di sini cuma suara saya? Enggak, ada yang miring-miring, mik. Alhamdulillah tidak kedengaran oleh saya. Bayangkan 1000, berapa ada sekitar 100 yang mulas, berat-berat. Waduh, stres saya. Ini serius nih, ini kajian ilmiah nih hadirin. Betapa telinga ini udah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa lidah segini banyaknya manusia, berapa 7 miliar, kompak susunan lidahnya. Siapa yang menyusun lidah ini? Hah? Asin sama tempatnya, pahit sama beda lokasi. Gak laku itu restoran. Benar? Suami bisa marah-marah terus tuh sama istrinya. Nah asin wae, kata siapa asin? Asem Pak. Bisa duel itu. Penciuman, ini standar hidung kita, nggak pakai rapat para orang tua. Bagaimana nih? Saya juga nggak ngerti kenapa penciumannya standar. Makanya kalau ada yang buang angin, semua begini, nggak ada yang, oh nggak ada. Ya mah jengkol pisan. Masya Allah. Kemana aja mikirnya kan? Kita kalau ada yang kentut baru sebel sama yang kentut. Harusnya syukur kita punya indera yang standar. Nih, warna, Masya Allah. Ya terlepas ada yang buta warna oleh Allah. Kalau yang buta warna kan tidak mengenal banyak warna. Ada yang buta warna parsial. Tapi standar. Gimana kalau matanya nggak standar? Tabrakan lampu merah tuh hijau, enggak, itu merah. Masya Allah. Makanya kalau orang tidak meyakini kita ini ciptaan Allah, rugi besar. Nah, adanya jangan ujub, merasa ada kekurangan jangan minder, karena ini pasti ada rahasia Allah. Lihat orang lain jangan mengagung-agungkan, karena itu juga ciptaan Allah. Dan lihat yang punya kekurangan jangan menghina. Lihat yang bagus jangan iri, itu juga ciptaan Allah. Ada hitungannya tuh, ada hitungannya hadirin. Dan kita harus siap, karena ini ciptaan Allah, sesuka Allah. Dulu nggak kayak gini wajah kita waktu SD, betul tidak? Hah? Makin lama menua, nggak bisa enggak nih hadirin. Saya pernah lihat video bintang film seperti Chef Rembo ya. Waduh, butsol, lama-lama nggak bisa enggak. Mike Tyson sekarang jadi Akit Tison ya. Enggak, udah ada waktunya. Mulai menua. Saya juga begitu ya. Udah sekarang segini menua, badan juga beda dengan dulu. Enjoy saja.
karena ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah menumbuhkan uban, ya gak ada masalah, sesuka Allah yang mau. Kenapa ya saya masih muda ada uban? Ya karena Allah mau numbuhin aja. Jadi beda hadirin, ketika bercermin ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah, dengan bercermin tidak ingat Allah. Lihat orang lain, sama, ini milik Allah, ciptaan Allah. Semuanya tidak boleh menertawakan, tidak boleh menghina, tidak boleh body shaming katanya ya. Nggak boleh nut misalkan, pet bun pendek buntet. Ciptaan Allah itu hadirin ada hitungannya. Allah dengar tidak yang menghina. Hei Hajar Aswad, oh kenapa begitu, main-main tidak boleh. Hati-hati yang melawak-lawak, menertawakan wajah orang, bentuk badan orang. Allah ada perhitungannya. Enggak boleh, zikir saja.